Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ibadihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Matematika Al-Quran La Raiba Nafida, khususnya Abian dan Media sekeluarga dan juga keluarga saya yang tercinta yang sedang berbahagia dan juga teman-teman yang berbahagia pada malam hari ini. Saya akan mempresentasikan mengenai materi nasihat orang tua kepada anaknya yang mencakup 3 bab, yaitu keutamaan beramal mencari rezeki yang disertai tawakal dan zuhud. Yang berikutnya yaitu keutamaan ikhlas lillahi ta'ala, dan juga bab yang terakhir yaitu wasiat terakhir. Kita langsung saja masuk ke poin-poin pentingnya. Jadi kita masuk ke pelajaran yang pertama dari batasan ini, yaitu keutamaan beramal mencari rezeki dan yang disertai tawakal dan zuhud. Jadi kita itu mesti dalam menuntut ilmu itu bagaimana caranya itu bisa diamalkan dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jadi kita tidak bisa sembarang mencari ilmu, tapi juga bagaimana caranya itu ilmu kita itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dan ya tentunya kita mesti beramal mengenai mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Nah, kalau kita posisinya sebagai orang yang alim atau bisa dibilang orang yang pintar, kita mesti memahami bahwa kita itu adalah sebagai orang yang mengerti banyak hal itu adalah orang yang dijadikan teladan oleh orang lain. Jadi kita mesti juga tentunya mengajari orang lain apa yang orang lain, misalkan orang lain bertanya atau mungkin orang lain kurang benar, kita benarkan, tapi tidak kita salahkan. Kita hanya cukup mengasih tahu bagaimana benarnya. Nah, karena ya konsepnya itu kita sebagai kalau kita bilang panutan. Karena ya dibilang lebih ngerti cara kalau di sini cara menafkahkan hartanya dengan cara yang halal. Kita masuk ke yang tawakal. Jadi kita mengenai tawakal itu tidak berarti kita itu tidak kerja. Jadi tawakal itu memang konsepnya berserah diri. Tapi dengan cara kita tawakal, kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan seperti bertani lah. Kita kan bertani kan tujuannya biar mencari makan. Nah, gak mungkin bekerja yang lain. Intinya konsepnya kan bekerja kan tujuannya pasti jelas untuk menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri. Nah, bukan berarti kita itu ketika tawakal maka kita tidak kerja. Nah, itu salah. Karena ya kerja itu bekerja salah satu bentuk bahwa kita itu menaati aturan, kalau kita bilang apa ya? Ya tawakal kan berserah diri. Tentunya kita kan nggak tahu harus ngapain. Jadi kita mesti bekerja dengan tujuan yang baik. Karena dengan begitu kita sudah ya seperti ibaratnya kalau kita nggak tahu apa-apa kan, kita hanya melakukan bagaimana apa baiknya gitu. Nah, itu salah satu bentuk tawakal juga seperti itu. Nah, jadi ini materi berikutnya yaitu mengenai ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ada hadis yang menyebutkan bahwa innamal a'malu binniyat. Nah, secara maknawi itu semua amal itu tergantung pada niatnya. Jadi bagaimana caranya itu kita itu setiap kali melakukan amal, bagaimana caranya itu kita ikhlas menghadapinya. Karena ya kalau kita ikhlas pasti ada balasannya meskipun tidak instan. Karena ya Tuhan kita itu lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Oke, jadi next ini wasiat terakhir. Untuk wasiat terakhir ini konsepnya ini lebih mencakup banyak hal. Jadi langsung saja saya bacakan. Nah, next perbanyaklah tadarus dan renungi makna kandungan Al-Qur'an. Paham. Jadi kita itu memang memperbanyak tadarus itu sangatlah ya bermanfaat banget. Seperti kita itu bisa menjaga bacaan kita, tajwid kita makin baik. Tapi kita mesti juga merenungi isi kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri. Karena dengan begitu kita itu tidak seperti orang yang sekedar membaca tapi tidak memahami isi kandungannya. Karena orang yang sekedar membaca tapi tidak memahami isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri, itu ibarat orang buta di jalan raya yang belum tentu selamatnya. Bisa selamat, bisa tidak. Nah, kalau kita posisi seperti itu bisa menjadi sesuatu yang sangat dilaknati oleh Al-Quran. Ya, kita dilaknati maksudnya. Oke, next. Nah, jika amal kita terhitung banyak baiknya, ya kita beramal baiknya itu kayak lebih banyak. Nah, itu ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Namun jika sebaliknya kita lebih banyak mengamalkan hal-hal yang jelek, maka ya ucapkan istighfar. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cobalah kita beramal sehari-hari, melakukan apapun sehari-hari. Nah, kita kira-kira kan malamnya, kalau kita bilang seperti itu. Karena ya sebelum tidur lah ya. Jadi kita pasti kalau kita tidur pasti besoknya sudah berganti hari. Nah, ini yang terakhir.
Jadi kita itu mesti ingat Allah dan mesti berdoa memohon kebaikan, karena ya kita nggak tahu berikutnya mau gimana kita nggak tahu. Jadi kita cuman bermodalkan usaha dan doa, kita mesti mengingat Allah dan memohon doa kebaikan. Doa memohon kebaikan maksudnya. Jadi kita ya karena kita nggak punya harapan bahwa kita akan selalu baik, jadi kita memohon doa agar dijauhkan dari sikap-sikap yang jelek seperti itu. Sekian presentasi saya mengenai nasihat orang tua kepada anaknya. Ini yang terakhir. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.